Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Epeni Putra dengan NIM 2535029186 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait literasi kesehatan dan gaya hidup sehat remaja. Nah, tugas ini diperuntukkan untuk mata kuliah konsep dan dasar promosi kesehatan. Nah, lanjut ke literasi kesehatan digital. Apa sih literasi kesehatan digital itu? Nah, jadi literasi kesehatan digital merupakan pilar utama yang membimbing individu dalam menyaring, memahami, dan mempraktikkan informasi medis yang akurat di era digital informasi saat ini. Nah, untuk langkahnya itu ada 4. Yang pertama ada akses, mencari dan mengumpulkan data medis resmi yang valid dari kanal kredibel atau terpercaya seperti Kemenkes dan WHO. Yang kedua ada understand, membaca menyeluruh, serta memahami istilah dan konteks medis secara objektif. Yang ketiga ada appraise, kritis, memverifikasi originalitas sumber data, memeriksa ketersediaan riset ilmiah, dan mengantisipasi hoax intens. Yang terakhir ada apply, yaitu menerima informasi sahih sebagai dasar aksi hidup sehat harian serta menyebarkannya demi kesehatan atau keselamatan. Lanjut ke materi kedua, ada karakteristik diet ekstrim. Yang pertama ada definisi radikal, pola pengaturan asupan gizi secara drastis yang memotong paksa asupan energi harian tubuh di bawah batas aman metabolisme. Asupan energi yang terlampau ketat di bawah 800 kcal per hari jika dilakukan terus-menerus berdampak buruk pada organ vital. Yang kedua ada pembatasan kaku, yaitu mengeliminasi secara mutlak salah satu jenis makronutri esensial seperti karbohidrat, lemak sehat, atau protein utama secara total. Diet ini menciptakan ketergantungan patologis pada suplemen pabrikan berlebih mengakibatkan konsumsi makanan utuh atau whole food. Lanjut ke fondasi diet sehat alami. Yang pertama ada prinsip gizi seimbang. Diet ilmiah tidak memaksakan hasil instan yang destruktif, melainkan mengedepankan gizi seimbang yang fleksibel dan terukur secara biologis. Yang kedua ada pemenuhan nutrisi lengkap. Metabolisme membutuhkan makronutri seperti karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutri seperti vitamin, mineral dalam komposisi proporsional. Lanjut yang ketiga ada defisit kalori moderat, yaitu penurunan berat badan ideal diperoleh melalui pengurangan energi bertahap dengan tetap mengutamakan asupan makanan alami yang beragam. Nah, yang terakhir ada edukasi berbasis sains, yaitu mengalihkan kecenderungan mengikuti tren viral di media sosial ke konsultasi terarah bersama ahli gizi atau dietisiensi berlisensi. Nah, lanjut ke banyak bahaya kandungan vape. Nah, para remaja sekarang ini kan banyak yang mengkonsumsi vape atau pot ya. Nah, jadi jadi mitos keamanan rokok elektrik yaitu banyak dipromosikan keliru sebagai opsi aman pengganti rokok tembakau. Bahkan kerap disalahgunakan remaja untuk menekan nafsu makan demi diet cepat. Nah, kandungan toksik nyata dalam vape ini yaitu yang pertama ada nikotin konsentrasi tinggi, yaitu zat adaptif kuat perusak sel saraf. Yang kedua ada zat kimia perasa yang dirasa oleh liquid itu kan ada rasa manis, ya seperti rasa apa ya? Rasa es krim, coklat dan lain sebagainya. Nah, zat itu mengandung senyawa korosif paru. Yang ketiga ada partikel logam berat yaitu mengendap dan meracuni sel organ. Nah, kerusakan organ tubuh nih karena kebanyakan vape. Yang pertama ada sistem respirasi, yaitu paparan uap kimia. Vape memicu cedera paru akut,
berbahaya yang dikenal dengan istilah medis EVALI, e-cigarette or vaping product as associated lung injury, menyebabkan peradangan kronik, penurunan vitalitas fungsional paru, serta memicu batuk kering kronis dan sesak napas akut. Selanjutnya ada kerusakan kardiovaskular dan organ dalam. Zat kimia aktif merusak endotel pembuluh darah, memicu hipertensi, inflamasi sirkulatori, serta memperberat fungsi eliminasi toksin, membebani kerja hati atau liver dan ginjal secara berlebih dalam menyaring racun, mengganggu optimalisasi penyerapan gizi harian. Nah, krisis vape di kalangan remaja. Menurut survei itu, kenaikan 10 kali prevalensi. Berdasarkan Global Youth Tobacco Survey atau GITS Indonesia, terdapat lonjakan tajam prevalensi penggunaan rokok elektrik pada remaja dari 0,3% menjadi 3%. Nah, jadi kalau vape ini sekarang tuh sudah jadi budaya. Jadi para remaja itu nge-vape karena ingin kelihatan keren. Nah, masa remaja adalah periode kritis perkembangan otak. Paparan nikotin merusak kemampuan belajar, konsentrasi, memicu kecemasan, serta terbukti menjadi pintu gerbang gateway drug menuju rokok konvensional dan zat adiktif lainnya. Nah, jadi terdapat strategi untuk pencegahan vaping. Yang pertama ada program edukasi sekolah, membudidayakan penolakan rokok elektrik melalui kurikulum, promosi kesehatan, berbasis sekolah terpadu guna menciptakan generasi sehat. Yang kedua ada pendekatan media education, memanfaatkan konten kreatif digital interaktif, infografis anti-vape, serta video edukatif yang relevan dengan tren komunikasi anak muda. Yang ketiga ada pemberdayaan peer educator atau melatih agen perubahan sebaya peer group sebagai garda terdepan untuk saling menularkan pengaruh positif anti-vape di lingkungannya. Nah, yang terakhir ini sudah diterapkan di sebagian tempat, terutama di tempat umum seperti Malioboro, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, jadi kebijakan kawasan tanpa rokok ini merupakan penerapan aturan disiplin sekolah, bebas rokok elektrik, serta pembatasan akses pembelian produk vape di sekitar area institusi pendidikan. Nah, jadi pesannya, hal terbaik yang perlu kita hirup sedalam-dalamnya adalah udara bersih. Masa depan yang gemilang hanya dapat diraih oleh generasi muda yang tumbuh sehat tanpa adiksi uap racun. Kampanye hidup sehat dan promosi kesehatan Indonesia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan terkait presentasi yang saya buat, karena kita di sini juga sifatnya untuk belajar bersama. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.